Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, marilah kita mendengarkan warta gereja untuk saat ini. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Besok Senin, tanggal 19 Oktober 2020 jam 10 di Gereja Pepandan Dawung akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudari Ari Mulyani, warga Pepandan Dawung, dengan Saudara Teguh Prasetyaningtoro, warga simpatisan dari Sleman. Mohon perhatian segenap warga. Yang kedua, persembahan. Majelis telah menerima persembahan dari 1. Seorang warga Blok Gedongan uang sebesar 2 juta rupiah. 2. Seorang warga Blok Jabung uang sebesar 500.000 rupiah. Mohon perhatian, majelis mengucapkan terima kasih. Warta yang ketiga, lomba bercerita Alkitab anak sekolah minggu. Sinode GKJ akan mengadakan lomba bercerita untuk anak sekolah minggu secara virtual. Untuk pilihan cerita kategori usia 6-8 tahun, yaitu Daud dan Goliat, Yunus, orang Samaria yang murah hati. Pilihan cerita kategori usia 9-10 tahun, yaitu Sakeus, Yesus berjalan di atas air, anak yang hilang. Pilihan cerita kategori usia 11-12 tahun, yaitu Nuh, perempuan Kanaan yang percaya, dan perumpamaan penabur. Pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan pengiriman rekaman paling lambat tanggal 18 Oktober 2020. Mohon perhatian segenap warga. Warta yang terakhir, siaran RSPD. Diberitahukan bahwa siaran mimbar agama Kristen di RSPD Klaten yang biasanya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, mulai tanggal 4 Oktober 2020 diundur menjadi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon perhatian segenap warga. Demikian Bapak Ibu, warta gereja pada saat ini. Marilah kita menyiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita iringi saat ini dengan nyanyian NKB 133, bait pertama dan ketiga, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas kecukupan dari kasih-Mu.
bersama dengan umat yang percaya kepada Tuhan, kita kuduskan kebaktian pagi hari ini dengan mengucap, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikian kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar mendengarkan Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 66, bait yang pertama dan ketiga, "Di Gunung dan di Lurah." Di padang dan di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, seringkali kami melakukan dosa-dosa dalam hidup kami. Kami sering tidak mendengarkan suara Tuhan dan sesama kami. Kami hanya sering menggunakan suara kami sendiri untuk melakukan kehendak kami. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami dan kuatkan kami agar kami selalu bisa mendengarkan suara-Mu dan suara sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dengan kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu ku dengar. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Bersama-sama dengan jemaat kita undangkan Kidung Pujian NKB 125 bait pertama dan ketiga, Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, pikul salib lirik aku. Tuhanku.
Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, dan ku ikut Dia selamanya. Ikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berikan kami kesempatan pada pagi yang indah ini Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Sucikan kami Tuhan sehingga kami layak menerima sabda-Mu yang kudus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini kita bersekutu bersama dengan seluruh umat percaya Tuhan dalam kebaktian minggu kedua bulan keluarga. Pada bacaan kebaktian hari ini ada beberapa. Yang pertama dari Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 23. Kemudian bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dan bacaan terakhir dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Silahkan nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan bacakan dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Saya ulangi, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu,
ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang mengatakan manusia diberi satu mulut dan dua telinga agar mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun demikian dalam praktiknya, mendengarkan ternyata bukan hal yang mudah bagi manusia. Alhasil berbagai konflik di masyarakat terjadi karena ketidakmampuan untuk mendengarkan, termasuk dalam kehidupan persekutuan, gereja, dan rumah tangga kita masing-masing. Siapa yang pernah merasa tidak didengarkan di tengah keluarga? Bagaimana rasanya, Bapak Ibu? Anthony de Mello dalam bukunya pernah menuturkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang hendak makan malam di rumah makan. Pelayan datang membawa catatan dan bertanya apa pesanan mereka, mulai dari bapak, ibu, dan terakhir anak yang terkecil. "Tuan kecil," kata pelayan, "Anda mau pesan apa?" Anak itu menjawab cepat, "Aku mau roti sosis." Tapi si ibu menjawab dengan cepat pula, "Jangan," kata mamanya, "beri dia nasi goreng tidak pedas." Akan tetapi pelayan itu seperti tidak mengindahkan kata-kata si ibu. Ia melanjutkan bertanya, "Maaf tuan muda, roti sosisnya mau pakai saus tomat?" "Mau," jawab anak itu. Ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak itu mengatakan, "Baru kali ini aku merasa diriku ada. Karena ada orang yang mau mendengarkan aku." Demikian Bapak Ibu sedikit cerita di mana ada seorang pelayan yang mendengarkan suara anak kecil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, dalam bacaan Yesaya 25 ayat 1-9, jika Bapak Ibu baca di rumah, bisa dibuka Alkitabnya. Nabi Yesaya mengingatkan umatnya untuk mensyukuri karya Allah. Dalam karyanya Allah merancang hal yang luar biasa. Gambaran akan kuasanya adalah membuat kota menjadi timbunan batu. Dalam ayat 2, ada penafsir menduga bahwa kota yang dimaksud adalah Babel, yang pada awalnya berjaya dengan menaranya yang menjulang ke langit, namun kemudian akhirnya mengalami kehancuran. Justru karena keluar biasaan Allah itu, maka umat dipanggil untuk bersandar kepadanya. Sebab bangsa yang gagah pun pada akhirnya takut pada Allah. Karena itu jangan pernah merasa hebat. Allah mampu mengubah segala keadaan sekarang. Tentu Allah juga mampu mengubah keadaan, termasuk mengembalikan umat Israel yang tengah mengalami penderitaan karena berada dalam pembuangan pada zaman dahulu. Dalam konteks saat ini, di masa pandemi ini,
Yakinkan dalam hati saudara-saudara, Tuhan mampu mengubah keadaan, meluputkan kita, umatnya, dari pandemi ini. Tuhan mampu mengembalikan bangsa Indonesia seperti sedia kala. Tuhan mampu memusnahkan segala virus dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yang diperlukan hanya mendengarkan dan bersandar kepadanya. Seperti tertulis dalam ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dengarkan sekali lagi. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran dalam Mazmur 23 menarik untuk kita perhatikan. Ungkapan gembala adalah ungkapan yang biasa dalam Alkitab untuk menyebut karya penyertaan Tuhan dalam hidup umat Allah. Dalam Mazmur 23 ini merupakan salah satu bagian dari Alkitab yang paling populer dan disukai umat. Telah banyak puisi, lagu, dan karya seni lain yang dibuat atas dasar Mazmur 23 ini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur 23 ini ditulis pada saat Raja Daud masih muda dan melakukan tugas menggembalakan domba-domba ayahnya. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud saat mengalami ketakutan hingga pura-pura gila karena dikejar-kejar oleh Saul. Apapun itu saudaraku, menarik sekali jika kita membaca Mazmur ini yang dimulai dengan sebuah pengakuan, Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah sebutan yang lazim dalam tradisi Israel pada zaman dulu. Dalam gambaran itu diungkapkan keyakinan akan pimpinan Tuhan, Sang Gembala pada hidup umat, yaitu kita orang percaya. Bahkan ketika mereka harus melewati kesulitan dan bahaya yang di dalam Alkitab diistilahkan lembah kekelaman, mereka tetap yakin Sang Gembala akan menuntun mereka hingga berjumpa dengan Tuhan sendiri dan menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan di rumahnya. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, di sini yang dibutuhkan adalah domba yang mau mendengarkan. Dalam kesulitan ekonomi pada saat ini, dalam bahaya ancaman virus COVID-19 di sekeliling kita, kita harus yakin pada tuntunan Sang Gembala Kudus bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari pandemi ini, melepaskan kita dari kesulitan ekonomi, bahkan Tuhan akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat-Nya. Jika Tuhan menjadi gembala, maka dalam Alkitab mengatakan hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Seperti tidak akan pernah kekurangan, akan tinggal di padang rumput yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya diam di rumah Tuhan. Wow, luar biasa sekali saudara-saudaraku. Hanya dengan mendengar suara Tuhan. Akan tetapi untuk dapat menikmati itu semua ada syaratnya saudara. Syaratnya adalah percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Sekali lagi, mendengarkan Sang Gembala. Mudahkah syarat itu saudara? Ternyata tidak. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita membaca kerajaan sorga
diumpamakan seperti pesta perjamuan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu pesta yang sangat penting dalam tradisi Timur. Ada penafsir yang menyatakan pesta pada masa itu bisa berlangsung selama 7 hari, 7 malam. Pesta dalam perumpamaan Yesus ini adalah pesta yang sangat besar, semua telah tersedia. Tetapi ironisnya, para tamu undangan tidak datang. Dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mengindahkannya. Matius 22 ayat 5. Artinya mereka tidak menganggap undangan perkawinan ini penting. Secara jelas hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati sang pengundang. Betapa sering kita tidak mengindahkan, mengabaikan suara Tuhan dan undangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bisa saudara bayangkan, jika kita mengadakan pesta, tapi makanannya habis, minumannya habis, padahal semua tamu masih ada. Betapa kita merasa malu. Kini yang terjadi adalah sebaliknya, saudara-saudara. Pestanya sudah siap, makanan melimpah ruah, tetapi tamu undangan tidak ada yang datang. Apa perasaan kita? Tentu pertama-tama kita akan kecewa karena kita mengundang orang yang kita kasihi, orang yang kita perhatikan, orang yang kita pedulikan, orang yang kita anggap penting dalam hidup kita. Kita undang untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan kita. Tapi sayangnya tidak datang. Harapan untuk bergembira ternyata tidak menjadi kenyataan. Karena saudara-saudara yang kita kasih, yang kita undang dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kasih, ternyata tidak mengabaikan. Karena itu, kita bisa memahami jika sang tuan kemudian marah. Akhirnya sang tuan melakukan tindakan keras, menghukum mereka yang mengabaikan undangan sukacita itu. Namun pesta harus terus berjalan. Undangan pun dialihkan kepada orang lain. Orang lain adalah orang yang selama ini jauh dari tuan, bukan teman atau sahabat sang tuan. Pada gambaran ini, saudara-saudara, menunjuk kepada pemahaman orang-orang Yahudi yang selama ini mereka merasa diri umat pilihan Allah yang paling layak dan berhak masuk ke surga. Itu sebabnya mereka kerap memandang rendah orang lain dari komunitas yang lain. Dalam zaman Tuhan Yesus, mereka memandang orang Samaria dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Namun dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa sekalipun mereka umat pilihan, ternyata mereka tidak mengindahkan panggilan Tuhan, tidak mendengarkan seruan Tuhan. Mereka malah asik dengan kegiatannya sendiri. Mereka disebut mengurus ladang dan usahanya dalam Matius 22 ayat 5. Justru karena itu sang tuan mengundang orang-orang lain. Dan orang-orang lain itu akan menjadi sahabat baru bagi sang tuan. Namun ternyata tidak semua sahabat baru ini mau mendengarkan suara Allah di dalam Yesus Kristus. Gambaran orang yang tidak memakai pakaian pesta dalam Matius 22 ayat 11 menunjukkan hal itu. Inilah maka perumpamaan Yesus ini disimpulkan dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita semua dipanggil, saudara, tetapi apakah kita yang terpilih? Tergantung seberapa serius kita mendengarkan suara Sang Gembala, Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita periksa hidup kita di tengah keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan mungkin kita hafal bagi keluarga kita. Salah satunya ketika kita menikah dulu.
Bukankah kita mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk mengasihi pasangan kita dalam keadaan apapun? Mari kita lihat seberapa jauh suara Tuhan itu hidup di tengah keluarga kita sekarang. Apakah kehidupan suami istri lebih didominasi dengan transaksi? Kamu akan begitu, aku begini, ataukah cinta kasih yang menjadi landasannya? Juga ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan anak kita, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil untuk mendidik dan memberi teladan iman kepada anak-anak kita? Seberapa jauh pendidikan iman kita berikan kepada anak-anak kita? Cukupkah dengan hanya mengantar mereka ke sekolah minggu? Seberapa jauh teladan iman kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita di rumah kita masing-masing? Mendengar suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara musik, lagu dari gadget, saudara-saudara. Mungkin mendengarkan musik dapat membuat kita bergoyang-goyang atau berjoget. Akan tetapi mendengarkan Tuhan lebih dari itu. Mendengarkan suara Tuhan diikuti perubahan hidup yang makin hari makin terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan itu di tengah keluarga kita khususnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu Tuhan terhadap kami pada pagi yang indah ini. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan kami lebih peka terhadap suara-suara yang Engkau pendengarkan dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan hancurkan hati kami yang membatu, sehingga kami boleh mendengar panggilan-panggilan kudus-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa syafaat menghadap Tuhan. Bersama-sama saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia dan kudus, di pagi hari yang sabat indah pemberian-Mu Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu bersama-sama dalam doa, dengan kerendahan hati mengaturkan puja-puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, puji syukur kami haturkan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mensucikan hari Sabat dan beribadat kepadamu pada pagi ini. Demikian juga Tuhan, atas belas kasih-Mu, kami dapat menikmati hari indah, kebahagiaan bersama keluarga dan saudara, ketentraman, sukacita, damai sejahtera, dan rezeki yang berlimpah dalam kehidupan kami.
Terutama Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan tidak mengingat segala kesalahan kami, dan karena cinta kasih-Mu, Engkau tidak menegakan kami jatuh ke dalam kesulitan, bahaya, pencobaan, dan dosa. Permohonan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan bersemayam dalam hati kami, sehingga dalam kebaktian ini kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan damai sejahtera-Mu. Kami naikkan dalam doa Bapak Pendeta Heri Windarta dan keluarga, kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan damai sejahtera-Mu. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga kehendak-Mu boleh terpancar dalam segala perilaku kesehariannya dan menjadi suri tauladan bagi kami semua. Kepada seluruh majelis, komisi-komisi, dan panitia-panitia yang telah Engkau bentuk, kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan, kebijaksanaan, dan semangat untuk menjalankan seluruh ketentuan dan keputusan-keputusan yang ada demi kemajuan jemaat-Mu di GKJ Ngantiwarno. Kepada seluruh jemaat-Mu di GKJ Ngantiwarno dalam segala keadaan dan pergumulan hidup Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu penuh cinta kasih, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi. Yang sakit kiranya Engkau jamah dan tahirkan dari sakit penyakitnya, baik yang ada di rumah sakit, dalam masa penyembuhan, maupun di rumah. Bapak Ibu Isdianto, Ibu Endang Purgianti, Bapak Gutoyo, Bapak Suwarno, Bapak Debio Taryono, dan seluruh saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau penuhi apa yang menjadi permohonannya. Engkau berkati dokter, para medis, dan obat-obat yang diminum, sehingga dapat menjadi sarana kesembuhannya. Keluarga yang merawat Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, dan iman yang teguh, sehingga mampu memberikan semangat untuk sembuh. Eyang-eyang kami yang sudah lanjut usia, mulai lemah jasmaninya karena usia, kiranya Tuhan kuat sentausakan raganya, serta Tuhan teguhkan iman percayanya. Para pemuda yang telah siap untuk mengarungi bahtera keluarga, kiranya Tuhan sediakan jodoh yang sepadan dan seturut kehendak-Mu, sehingga boleh membina rumah tangga kudus beraraskan firman-Mu. Yang telah selesai dalam menempuh pendidikan dan saatnya mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan dan tempatkan sesuai dengan pendidikan dan talenta yang Tuhan beri. Anak-anak terkasih pemberian-Mu yang masih dalam masa pendidikan, baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Tuhan berikan kepandaian dan kecerdasan, sehingga mampu menjalankan dan menunaikan kewajibannya sebagai pelajar dan mahasiswa dengan prestasi yang memuaskan dan membanggakan. Kepada orang tua yang memeliharanya, kiranya Tuhan berikan kemudahan dalam mencari rezeki, sehingga mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Tuhan Yesus, lepaskan bangsa kami dari wabah pandemi ini. Tuhan, bakar segala virus yang membahayakan kesehatan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga mampu memimpin kami, mengayomi kami, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, banyak permohonan yang kami ingin sampaikan kepadamu, tetapi karena keterbatasan akal budi kami tidak dapat mengucapkan dengan sempurna, seperti Engkau telah mengajarkan doa kepada kami. Kita nyanyikan bersama doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 bait Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 291, bait pertama sampai bait yang ketiga. Mari bersyukur semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan ini melalui doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu dengan mengucap syukur atas segala berkat kehidupan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu dengan menghaturkan persembahan. Berkati apa yang telah kami haturkan kepadamu ya Bapa, dan biarlah semua yang kami haturkan ini berguna untuk menyebarkan Injil kasih karunia yang daripadamu. Berkati persembahan-persembahan kami yang lain Tuhan, persembahan bulanan, persembahan tahunan, bahkan persembahan hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah itu merupakan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati kami satu persatu dan tuntun kami sampaikan ke rumah kami dengan hidup dan kehidupan yang Engkau berikan. Demikian juga dengan jemaat kami ya Bapa yang berada di rumah masing-masing, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap memelihara dan menyertai di dalam segala hidup dan kehidupan.
Kami haturkan hidup kami seutuhnya sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 318 bait pertama dan kedua, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu yang taat akan firman yang kau beri. Bait yang kedua, Berbahagia rumah yang sepakat hidup sama di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Amin.